Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga di pagi acara ini kita dapat mengawali lagi pertemuan kita dalam tatap muka di dunia maya. Pertemuan kita kali ini yaitu mengenai teks laporan percobaan. Ya. Indikator yang harus kita capai pada materi ini: satu, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain sebagainya. Dua, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. Tiga, mengidentifikasi informasi pada teks laporan. Sedangkan materi esensialnya adalah: satu, pengertian teks laporan percobaan. Dua, informasi dalam teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan terdiri dari 3 kata. Pertama, laporan, yaitu segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang diminta hasil kegiatan tersebut. Maksudnya begini, kita memberikan laporan, tentu ada orang yang kita memberikan laporan tersebut dan ada pekerjaan yang kita lakukan. Setelah kita melakukan suatu pekerjaan, kita akan memberikan laporan kepada orang tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan laporan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, tadi kan kita diberikan tugas dan kita melakukan suatu percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan atau eksperimen itu yang disebut dengan yang harus kita cari pembuktiannya. Jadi, teks laporan percobaan adalah bentuk teks lisan atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Jadi, teks itu setelah kita lakukan percobaan, kita adakan data, kita kumpulkan data, dan kita berikan laporan itu baik secara lisan ataupun secara tertulis. Nah, berikut kita di sini akan kita lihat beberapa macam percobaan. Percobaan itu banyak sekali Anda. Bisa percobaan antara Coca-Cola, minuman Coca-Cola dengan Mentos. Kalau kita gabungkan, nah ini percobaan yang pernah dilakukan ya. Kita ketahui bahwa Coca-Cola itu mengandung gas dan Mentos kita masukkan ke dalam botol aqua, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika si Mentos kita masukkan, maka akan Coca-Cola itu akan mengeluarkan gas. Nah, sampai batas habis rasa min atau kandungan yang ada pada Mentos dalam Coca-Cola. Atau bisa juga percobaan lainnya. Kita lakukan percobaan misalkan ada tape hitam, tape putih. Nah, kita kasih lagi apa yang terjadi kalau biasanya normalnya dibungkus dengan daun. Nah, apa yang terjadi kalau kita bungkus dengan plastik atau kita masukkan dalam Tupperware. Nah, berikut eksperimen atau uji coba. Eksperimen itu pekerjaannya adalah menguji atau membuktikan kebenaran dari percobaan tadi. Kita lakukan ini apa eksperimen, bagaimana eksperimen kita, percobaan kita. Oh, begini ya, oh itu hasilnya. Itu yang dimaksud. Berikut ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri dari teks laporan berupa fakta. Fakta apa yang kita lakukan itu yang nyata, itu yang fakta, tidak direkayasa. Kemudian lengkap. Alat dan bahannya dari awal sampai akhir 1 sampai 2 harus lengkap. Tidak boleh, oh ini tidak usah kita masukkan, itu berarti data kita tidak lengkap. Kemudian objektif. Percobaan atau eksperimen yang kita lakukan itu harus objektif, real, apa adanya, tidak direkayasa. Sedangkan 4, ilmiah. Ilmiah itu dapat dibuktikan kebenarannya secara logika. Kemudian fungsi dari teks laporan percobaan. Pertama, sebagai informasi. Maksudnya, apabila suatu saat kita membutuhkan data lagi, informasi lagi tentang percobaan yang kita lakukan, nah ini dia, dapat kita buktikan. Kemudian, dan fungsi yang kedua adalah sebagai bukti. Bahwa mana buktinya kalau memang kamu pernah melakukan percobaan tersebut atau eksperimen tersebut, ini dia. Kita buktikan dengan teks laporan yang kita buat, baik lisan atau baik dalam tulisan. Kalau tulisan tentu tidak ada pembuktiannya lagi. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa dari video, bisa dalam tulisan atau rekaman. Oke. Kemudian 4, sebagai pemecahan masalah. Kita ada menemukan kesulitan sebenarnya
apa yang terjadi kalau seperti tadi Coca-Cola kita campur dengan Mentos? Apa yang terjadi? Bagaimana ya? Nah, inilah sebagai pemecah masalah kita lakukan percobaan. Berikut yang kelima sebagai pertanggungjawaban. Kita diberikan tugas oleh seorang melakukan percobaan, kita diberikan amanah. Nah, kita buktikan ini bukti dari teks saya sebagai pertanggungjawaban saya pernah melakukan percobaan atau eksperimen tersebut. Nah, berikut Ananda semua, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan atau menayangkan suatu video. Nah, Anda silakan pahami, tonton video ini dan cermati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan percobaan uji kandungan karbohidrat dengan metode. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, dan yang kedua menggolongkan bahan makanan sesuai zat yang dikandungnya. Alat dan bahan. Yang pertama, piring atau wadah tempat meletakkan bahan. Yang kedua, betadin. Yang ketiga, nasi atau beras. Yang keempat, pisang. Yang kelima, mie instan. Yang keenam, margarin. 7, biskuit atau wafer. Yang ke-8, tepung terigu. Ke-9, gula pasir. Langkah kerja. Yang pertama, letakkan semua bahan yang sudah disiapkan dalam piring atau wadah. Yang kedua, teteskan betadin 2-3 tetes pada masing-masing bahan makanan. Nasi yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna biru kehitaman atau hitam atau biru pekat. Itulah. Yang kedua, wafer yang pertama berwarna putih berubah menjadi warna hitam. Lanjut, Des. Yang ketiga, margarin dari warna kuning tetap tidak berubah warna. Pisang berubah dari warna kuning berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Coba pisang. Gula dari warna putih berubah menjadi warna kuning kecoklatan atau coklat. Ada yang bereaksi, geng. Dari warna putih berubah menjadi warna biru pekat atau hitam. Dan yang terakhir, mie instan.
bukan. Oh, enggak. Enggak. Nah. Dan mie instan dari warna kuning berubah menjadi warna biru pekat atau hitam. Nasi atau beras, pada uji karbohidrat, nasi atau beras berubah warna setelah ditetes air menjadi warna ungu pekat atau hitam, yang artinya nasi atau beras mengandung karbohidrat. Pisang, pada uji karbohidrat, pisang berubah warna setelah ditetes air menjadi warna kuning kemerahan atau tidak berubah menjadi warna biru pekat, artinya pisang tidak mengandung karbohidrat. Mie instan, pada uji karbohidrat, mie berubah warna setelah ditetes air menjadi warna ungu pekat atau hitam, yang artinya mie mengandung karbohidrat. Margarin, pada uji karbohidrat, margarin tidak berubah warna setelah ditetes air dan tidak berubah warna menjadi warna biru pekat, artinya margarin tidak mengandung karbohidrat. Biskuit atau wafer, pada uji karbohidrat, biskuit berubah warna setelah ditetes air. Artinya biskuit tidak mengandung karbohidrat. Tepung terigu, pada uji karbohidrat, berubah warna setelah ditetes air menjadi warna ungu pekat atau hitam, yang artinya tepung mengandung karbohidrat. Gula, pada uji karbohidrat, gula berubah warna menjadi warna coklat dan tidak berubah warna menjadi biru pekat, artinya gula tidak mengandung karbohidrat. Kesimpulan, setelah melakukan uji kandungan karbohidrat dengan cara mendeteksi berbagai bahan makanan dalam betadine yang mengandung iodin, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan ada juga yang tidak. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, beras, wafer, mie instan, dan tepung terigu. Sedangkan bahan yang tidak mengandung karbohidrat adalah pisang, margarin, dan gas. Dengan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Ananda videonya? Bagus bukan? Nah, itu baru satu percobaan yang kamu tonton. Kamu dapat melihat contoh lainnya atau percobaan-percobaan lainnya pada YouTube. Atau kamu sendiri nantinya yang melakukan. Nantilah kalau pada tatap muka kita ada masanya, nah kita akan melakukan eksperimen itu. Kita akan mencobakan bagaimana, oh iya seperti itu Coca-Cola kalau digabung dengan Mentos. Nah, kita cobakan atau percobaan lainnya. Nah, untuk akhir materi kita kali ini atau pertemuan kita ini, silakan masing-masing Ananda buka LKS, buka pelajaran 1 dan kerjakan kegiatan 1 dan 2 pada halaman 8 dan 11. Kemudian pelajaran 2, evaluasi halaman 11 sampai dengan 12. Nah, silakan Ananda kerjakan latihan-latihan tersebut dan nanti akan kita kumpulkan. Silakan Ananda kerjakan pada kertas lebar dan juga pada LKS, dan nanti ya pada kertas lebar itulah nanti akan Anda kirimkan ke sekolah yang akan diantarkan oleh orang tua. Oke Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.